Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Untuk yang pertama kali, senantiasa kita selalu mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan manusia terindah dan manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk memimpin umat Islam yang ada di muka bumi ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang pertama kali, sebelumnya perkenalkan, namaku Anindita Rahma Firdausyah. Teman-teman bisa manggil dengan panggilan Ipmawati Anin, Mbak Anin atau Anindita, terserah. Nah, kemudian saya ucapkan selamat datang buat peserta didik baru Sekolah Menengah Muhammadiyah se-Surakarta. Semoga dengan sekolah baru ini teman-teman memiliki semangat yang baru untuk terus menuntut ilmu, dan jangan risau, jangan gundah, dan jangan galau untuk sekolah di Muhammadiyah, karena sekolah Muhammadiyah adalah sekolah yang tepat untuk melanjutkan cita-cita teman-teman. Selain teman-teman akan mendapatkan akademiknya, teman-teman juga akan mendapatkan agamanya. Jadi akademiknya bagus, agamanya juga bagus. Nah, kemudian kali ini saya diamanahkan teman-teman IPM daerah Kota Surakarta untuk menyampaikan sedikit terkait dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kita nanti akan berbicara soal Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara singkat. Nanti untuk secara mendalamnya teman-teman bisa tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di IPM Ranting, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kira-kira saya ingin berbicara terkait dengan sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada yang tahu kapan Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri? Ya, benar sekali. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Juli 1961. Nah, pada saat 18 Juli 1961, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sah menjadi salah satu organisasi ortonom yang ada di Muhammadiyah. Salah satu dari banyaknya ortom yang ada di Muhammadiyah. Nah, apa itu organisasi ortonom? Jadi organisasi ortonom itu organisasi yang diberikan kewenangan atau haknya untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau mengatur keuangannya sendiri. Jadi kita ini kan IPM, kita diberikan kewenangan untuk mengatur organisasi kita sendiri, walaupun kita tetap berada dalam naungan Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah berdiri tanggal 18 Juli 1961, kemudian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1992. Kenapa kok dirubah dari IPM ke IRM? Jadi pada saat kepemimpinan Bapak Soeharto itu tidak mengizinkan bahwasanya ada organisasi yang namanya pelajar. Jadi ya organisasi pelajar hanya OSIS saja, tidak mengizinkan adanya IPM. Maka dari situ Ikatan Pelajar Muhammadiyah merubah namanya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, setelah berjalannya waktu dengan dinamika IRM, kemudian berubah lagi namanya dari Ikatan Remaja Muhammadiyah ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi dari IPM ke IRM, terus kemudian kembali lagi ke IPM. Kembalinya IRM ke IPM ini pada tahun 2007. Jadi pada saat 2007 sampai dengan sekarang kita namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Informasi juga buat teman-teman, pada saat pertama berdirinya IPM itu di Kota Surakarta. Jadi kita patut bangga sebagai kota dari sejarah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita tahu kapan berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian kita akan beranjak lagi ke yang lebih jauh, yaitu kita akan ngomongin terkait dengan tujuan IPM. Jadi seperti dengan organisasi-organisasi yang lainnya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini juga memiliki tujuan dalam bergerak.
Nah, tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dari tujuan tersebut kita juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini juga memiliki logo IPM. Logo IPM ini bentuknya segi 5 runcing ke bawah. Kemudian di dalam segi 5 tersebut terdapat logo Muhammadiyah. Nah, adanya logo Muhammadiyah tersebut mengartikan bahwasanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berada dalam naungan Muhammadiyah. Jadi kita berada dalam naungan Muhammadiyah, organisasi yang terbesar ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam logo Muhammadiyah itu ada gambar buku. Ini mengartikan bahwasanya pelajar atau pelajar Muhammadiyah ini memiliki semangat atau giroh yang tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan Al-Qur'an. Quran surat Al-Qalam ayat 1 bunyinya Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian di bawah tulisan Al-Qur'an tersebut ada tulisan IPM. Nah, kemudian dari logo tersebut ada warna-warna. Pemilihan warna untuk logo IPM tersebut bukan semata-mata hanya mencocok-cocokkan pilihan warna yang pas buat logo tersebut, tapi masing-masing dari warna tersebut memiliki filosofi atau artinya sendiri. Ada warna merah itu mengartikan keberanian, kemudian ada warna hitam mengartikan ketauhidan, ada warna kuning berarti keilmuan, ada warna hijau berarti kemakmuran, kemudian ada warna putih berarti kesucian. Nah, setelah kita tahu logonya, informasi juga buat teman-teman bahwasanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berbeda dengan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Kalau OSIS itu hanya berada di satu wilayah sekolah itu saja. Atau biasanya kalau kita jumpai OSIS itu di sekolah-sekolah negeri atau swasta, tapi tidak di Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau di IPM itu ada jenjangnya, dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kalau di OSIS ya hanya di sekolah aja, kalau di IPM ada jenjangnya. Seperti yang kita tahu, jenjangnya yang ada di IPM itu dari yang tingkat paling bawah itu ada pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pimpinan ranting ini berada dalam suatu kelurahan atau di lingkungan sekolah. Kalau teman-teman tahu, di lingkungan sekolah nanti bakal ada namanya pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekolah mana, misalnya SMK Muhammadiyah 4 Surakarta misal, atau SMP Muhammadiyah 1 Surakarta misalnya. Nah, nanti ada juga di daerah-daerah atau di kampung-kampung juga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian satu tingkat di atas pimpinan ranting itu ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu berada dalam suatu kecamatan. Nah, informasi buat kalian bahwasanya di Surakarta ini tidak memiliki pimpinan cabang. Jadi langsung naik aja, satu tingkat di atas pimpinan cabang ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini berada dalam suatu kabupaten atau kota. Seperti saya, tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surakarta. Nah, kemudian satu tingkat di atas pimpinan daerah ada pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti PW IPM Jawa Tengah, pimpinan wilayah IPM Jawa Timur, atau PW IPM Jawa Barat, atau masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada satu tingkat di atas pimpinan wilayah itu ada pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pimpinan pusat ini tingkatnya sudah nasional, memiliki 2 sekretariat, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua ada di Yogyakarta. Nah, jadi beda ya, IPM dan OSIS itu beda. IPM memiliki jenjang sedangkan OSIS tidak. Seperti itu teman-teman. Prinsip 3T ini sangat terkenal di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuk T yang pertama ada tertib ibadah, untuk T yang kedua ada tertib belajar, dan T yang ketiga ada tertib berorganisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mbak Anin sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak Anin berharap semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang terbebas dari pandemi wabah COVID-19.
Dan tetap semangat buat teman-teman semuanya. Jadilah pelajar yang luar biasa, jangan menjadi pelajar yang biasa-biasa aja. Jadi pelajar yang luar biasa versi kalian. Dan terus raih cita-cita dan terus raih prestasi di sekolah baru kalian. Mungkin itu saja. Selamat berkembang di sekolahan baru teman-teman. Kalau kalian pengen tahu IPM secara lebih dalam, bisa tanya ke pimpinan ranting IPM yang ada di sekolah kalian. Atau kalau kalian pengen ketemu saya, bisa datang di Balai Muhammadiyah lantai 3, tepatnya di Jalan Teguh Umar nomor 5, Keprabon Banjarsari, Kota Surakarta. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.